Berulang kali aku beristighfar dalam hati agar aku tak mudah untuk emosi. Aku membayar ongkos gojek, kemudian melangkahkan kaki ke arah rumah Bang Imran dan Bang Rahmi. "Riana?" ucap Bang Imran terkejut. Karena mendengar Bang Imran menyebut namaku, Mbak Rahmi pun keluar dari dalam rumahnya. "Ri, Ri, Riana?" ucap Mbak Rahmi gugup. "Riana kira kalian sudah lupa dengan Riana. Nyatanya kalian masih ingat juga," ucapku angkuh. "Kamu tahu dari mana rumah kami, Dek?" tanya Bang Imran ketakutan. "Tidak ada yang memberitahu Riana. Secerdik apapun kalian bersembunyi, kalian akan tertangkap juga," ucapku mulai emosi. "Apa kalian bahagia melakukan semua ini? Ibu yang melahirkan kalian dengan susah payah, antara hidup dan mati, kalian balas dengan penderitaan. Di mana hati nurani kalian?" teriakku emosi. Aku tak peduli lagi. Para penghuni rumah itu keluar yang melihatku membentak kedua kakakku. "Riana, jaga ucapanmu. Kamu datang ke sini hanya untuk memalukan kami," ucap Mbak Rahmi merasa dipermalukan. "Riana kira Mbak sudah tidak punya rasa malu. Ternyata masih punya juga," ucapku mengejek. "Asal kamu tahu, Riana, kami sengaja melakukan itu semua. Itu karena kami tak ingin harta ibu jatuh kepadamu. Karena kamu bukanlah..." Mbak Rahmi tak melanjutkan kalimatnya karena Bang Imran secara tiba-tiba menutup mulut Mbak Rahmi. Entah apa yang ingin dikatakan Mbak Rahmi, aku tidak peduli lagi karena aku sudah terlanjur sakit hati. Riana datang ke sini cuma ingin menagih uang yang Riana kirim dulu pada Mbak Rahmi waktu di Arab Saudi, dan uang hasil rumah ibu yang telah kalian gadekan. Dan asal kalian tahu, Riana tak serakus kalian berdua. Demi harta, rela melakukan kejahatan, terlebih kepada ibu. Takut jika harta itu jatuh ke tangan Riana adalah sebuah alasan kalian semata, ucapku serius. "Menagih uang? Dek, uang yang kamu kirim itu dulunya sudah habis untuk membayar hutang dan biaya pengobatan ibu," ucap Mbak Rahmi mengelak. "Oh ya? Benarkah?" Riana tahu uang yang Riana kirimkan ke Mbak bukan untuk ibu, melainkan untuk kepentingan Mbak Rahmi sendiri, ucapku. "Jangan sembarangan menuduh kamu, Dek," ucap Mbak Rahmi mulai emosi. "Riana tidak menuduh. Memang benar adanya. Mbak Rahmi tidak pernah membawa ibu ke rumah sakit, ataupun uang itu untuk biaya hidup ibu. Riana punya bukti, dan sekarang semua bukti penggadaian rumah ibu. Kalian bisa tega, Riana juga bisa lebih dari itu. Persiapkan diri kalian untuk mendapatkan panggilan dari polisi," ucapku mengancam dan menggertak. Walaupun aku hanya berpura-pura mengancam, namun mampu membuat Mbak Rahmi dan Bang Imran ketakutan. Aku pun berlalu pergi, tanpa menoleh ke belakang lagi. "Riana, tunggu," panggil Mbak Rahmi dan Bang Imran. Aku tetap melangkah kaki, tanpa menghiraukan panggilan dari kedua kakakku. Bang Imran mencoba mengejarku, namun aku sudah keburu menaiki angkot. Aku tak ingin lagi mendengar penjelasan apapun dari kedua kakakku. Aku sudah terlanjur terluka dan sakit hati. Sungguh malang sekali nasib ibuku. Rumah peninggalan harta almarhum bapak kami, satu-satunya, telah tega digadaikan oleh Mbak Rahmi dan Bang Imran. Mereka membebankan angsuran itu kepadaku hingga sampai saat ini rumah itu disita oleh bank. Dan kini kedua kakakku hidup santai dan nyaman di rumah baru hasil penjualan rumah ibu. Sungguh miris kelakuan separa saudaraku. Mereka tak tahu sekuat apapun mereka berusaha mencari kenikmatan di dunia,
Tetap saja hidup mereka seperti debu di atas batu, hanya menumpang lewat, tapi tak bisa merasakan kenikmatannya, karena telah ditiup oleh angin. Itu semua akibat perilaku durhaka mereka pada ibu. Keberkahan dan ridho Allah pun jauh dari mereka, hingga mata hati mereka tertutup menjadi gelap oleh Allah. Benar kata teman yang seperjuangan denganku dulu di Arab Saudi. Riana, jangan sepenuhnya uang gajimu kamu kirimkan ke saudaramu. Simpanlah bekal untukmu nantinya. Ucap temanku, Masita dulunya. Masita adalah pembantu sama sepertiku di Arab Saudi. Majikan keduaku, rumahnya bersampingan dengan majikan Masita. Kami sering mengobrol dan aku sering curhat padanya ketika aku membuang sampah keluar rumah. Tapi hutang saudaraku menumpuk karena waktu itu aku tidak bisa mengirim uang selama 1 tahun. Jelasku pada Masita. Riana, kamu jangan bodoh. Kamu punya 2 saudara yang bisa menjaga ibumu. Masa mereka selalu mengandalkan uang darimu saja? Ucap Masita mencoba membuka pikiranku. Aku ikhlas dan tulus memberikan seluruh hasil keringatku pada ibu, asalkan ibuku terjamin hidupnya, ucapku. Riana, aku pun sama denganmu. Aku juga sangat sayang pada ibuku. Apakah kamu percaya sepenuhnya dengan saudaramu? Tanya Masita. Aku percaya, ucapku. Dan kini, kata-kata Masita sudah terbukti. Aku tak pernah menyesal dengan uang yang kukirimkan kala itu. Aku hanya sakit hati. Uang jeripayahku selama ini ternyata digunakan untuk pribadi para saudaraku dan bukan untuk ibu. Orang tulus dan ikhlas memang terlihat sangat bodoh. Meski dijolimi, tetap saja akan melakukan kebaikan. Tak peduli dengan rasa sakit yang ia alami. Karena ia tahu perbuatan yang ia lakukan akan dituai nantinya dan akan berbuah manis. Aku sengaja turun di tempat warung gado-gado dan pulangnya dengan berjalan kaki, sembari menghilangkan pikiran yang menumpuk di pikiranku. Riana, panggil seseorang dari atas mobil. Mobil itu pun berhenti di depanku, lalu membuka pintu mobilnya. Saat turun, ternyata seseorang itu adalah Dr. Lutfi. Kamu mau kemana? Biar saya antarkan, ucap Dr. Lutfi menawarkan. Saya mau pulang, Dok. Kebetulan rumah saya dekat di sini, ucapku. Biar saya antarkan, ucap Dr. Lutfi. Rumah saya dekat kok, Dok, ucapku menolak. Bukannya rumahmu ada di Jakarta Utara? Masa kamu harus berjalan kaki dari Bogor ke sana? Ucap Dr. Lutfi heran. Saya sudah pindah, Dok, jawabku. Kali ini, jangan menolak lagi. Biar saya antarkan, tawar Dr. Lutfi memaksa. Aku pun terpaksa masuk ke dalam mobil Dr. Lutfi, dan tak lama kami pun tiba di rumah. Terima kasih. Mampir dulu, Dok, ucapku berbahasa basi. Boleh, ucap Dr. Lutfi tanpa menolak. Padahal tadinya aku hanya sekedar basa-basi dan tak serius menawarkan Dr. Lutfi untuk mampir. Dengan kaku, aku pun mempersilahkan Dr. Lutfi untuk masuk ke dalam rumah. Dr. Lutfi harus duduk di lantai yang beralaskan tikar plastik. Maaf ya, nak dokter, rumah ini tak ada kursinya, ucap ibu menemani Dr. Lutfi mengobrol. Gak apa-apa, Bu. Lutfi sudah terbiasa, ucap Dr. Lutfi merendah. Tak lama, Bi Ina pun keluar dari dapur dengan membawa nampan yang berisi air teh untuk Dr. Lutfi. Maaf, nak dokter, minumannya seadanya. Silakan diminum, ucap Bi Ina ramah. Makasih, Bi. Gak usah repot-repot, ucap Dr. Lutfi
langsung menyeruput teh hangatnya. Tak lama, Dr. Lutfi pamit pulang karena waktu akan menjelang maghrib. "Terima kasih jamuannya, Riana," ucap Dr. Lutfi saat ku antarkan ke depan rumah. "Jamuan seadanya, Dok, hanya air teh saja," ucapku tersenyum. Walaupun sekedar teh, namun hangatnya air teh yang ku teguk tadi manis dan hangatnya sampai menyentuh ke sini. "Karena sambutan yang luar biasa," ucap Dr. Lutfi tulus sambil menunjuk ke arah jantungnya. Dr. Lutfi pun melajukan mobilnya. Setelah itu, aku bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Usai sholat, kami pun makan malam bersama, sembari menunggu waktunya sholat isya. Bi Ina sangat bahagia sekali bisa berkumpul seperti ini. Dulu waktu di rumah Tuan Farid, Bibi sama sekali tidak pernah bersenda gurau seperti ini. 5 tahun Bibi bekerja dan mengabdi pada Tuan Farid, tidak pernah menganggap Bibi sebagai keluarga. Dan ucapan Bi Ina terpotong sejenak. "Dan Nyonya Sherly tidak pernah memberi upah pada Bibi," ucap Bi Ina sedih. "Apa? Tega sekali mereka, Bi. Hasil keringat Bibi harus diabaikan dan tidak dibayarkan sedikit pun. Semoga mereka semua segera kena batunya," ucapku geram. "Maafkan atas sikap anakku, Ina. Selain durhaka, Farid juga menjolimi orang lain," ucap ibu sedih. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap-siap ke toko tempat Fadil bekerja. Soalnya aku sudah janji pada bos Fadil akan berangkat bersama ke lapas. Sampai di sana, bos Fadil juga sedang menungguku di tokonya. Bersama supir pribadi beliau, kami pun berangkat mengunjungi Fadil. "Bos Li, Mbak Riana," ucap Fadil terkejut melihat bosnya datang. "Apa kabar, Fadil?" tanya Bos Li. "Baik, Bos," ucap Fadil sembari menjabat tangan bosnya. Tak lupa Fadil memelukku dengan hangat dan menanyakan kabar ibu dan Bi Ina. "Kakakmu sudah cerita sama Owe. Nanti Owe bantu kamu untuk keluar dari sini," ucap Bos Fadil janji. "Beneran, Bos? Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bos," ucap Fadil senang sambil memelukku. Setelah bertemu dengan Fadil, aku pulang diantarkan oleh Bos Li yang namanya baru ku tahu saat kami mengobrol di dalam mobil. "Pak Li harus pulang cepat tanpa mampir di rumah karena beliau mempunyai banyak pekerjaan. Begitulah hidup. 1-2 orang jahat dengan kita, namun Allah berikan ribuan orang baik bersama kita. Contohnya yang ku alami saat ini. Siapa sangka Bos Li akan membantu adikku Fadil." Mengingat baikan Bos Li, aku jadi teringat dengan Pak Kasmir, mantan bosku dulunya. "Bagaimana kabar adikmu, Nak?" tanya ibu. "Alhamdulillah baik, Bu. Bos Li sudah berjanji akan mengeluarkan Fadil dalam penjara. Kita doakan saja, Bu, agar prosesnya dimudahkan," ucapku senang. Mendengar kabar baik itu, buliran bening pun jatuh dari kelopak mata ibuku. Begitu juga dengan Bi Ina. Padahal aku baru tiba di rumah, kini aku kembali lagi izin pada ibu untuk pergi ke toko Pak Kasmir, tempatku bekerja dulu. Aku merasa sangat bersalah karena aku tak sempat pamit pada beliau. Rasa bersalah itu terus saja menghantui pikiranku. Dengan jarak tempuh 1 jam lebih, aku sudah sampai di depan toko Pak Kasmir. Aku menoleh ke sebelah kiri jalan, melihat arah rumah tempatku dilahirkan. Rumah yang penuh dengan kenangan. Tak sadar buliran bening itu menetes begitu saja di pipiku. Kulangkahkan kakiku menuju toko. Tampak Wina sedang sibuk-sibuknya melayani para pembeli.
Aku pun mendekatinya, lalu menepuk pundaknya dengan pelan. Riana, ya Tuhan, aku kangen banget sama kamu, teriak Wina kegirangan, lalu memelukku. Maafkan aku, Win. Aku pergi tanpa pamit. Aku ingin sekali bertemu dengan Pak Kasmir, ucapku. Tunggu sebentar, aku panggilkan ya, ucap Wina menuju ke dalam rumah Pak Kasmir. Tak lama Pak Kasmir pun keluar bersama Bagas. Riana, kamu mau kemana saja? Tanya Pak Kasmir menyambutku dengan ramah. Pak, maafkan kesalahan saya yang tak pamit pada Bapak. Riana rasa sangat bersalah, ucapku. Tidak usah difikirkan, Riana. Kapan kamu bisa mulai bekerja lagi? Tanya Pak Kasmir. Maaf Pak, Riana tidak bisa lagi bekerja di sini karena Riana sudah pindah rumah, ucapku. Kenapa pindah Riana? Terus siapa yang menempati rumahmu sekarang? Tanya Pak Kasmir. Sejenak aku terdiam dan menundukkan kepala. Rumah Riana telah disita oleh bank, Pak, ucapku jujur. Apa? Pak Kasmir dan Bagas terkejut. Iya, Pak. Karena Riana tak bisa membayar angsuran dan rumah itu sudah lewat jatuh tempo, ucapku sedih. Riana, kenapa kamu tak datang ke toko dan memberitahuku? Aku pasti akan membantumu. Sangat disayangkan, ucap Pak Kasmir ibah. Terima kasih banyak, Pak. Karena Bapak selama ini telah baik pada Riana. Riana merasa sangat bersalah dan berdosa pada Bapak karena Riana pergi tanpa pamit, ucapku sungguh-sungguh. Riana, kamu anak yang baik. Tanpa menjelaskannya pun Bapak sudah memahamimu, ucap Pak Kasmir tulus. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, ucapku berpamitan. Riana, biarkan aku yang mengantarmu, tawar Bagas berharap. Benar, Nak, biar Bagas yang mengantarkanmu pulang, timpal Pak Kasmir. Aku tidak bisa menolak dan hanya bisa menganggukkan kepala, tandanya setuju. Sementara Bagas mengambil mobilnya, aku menemui Wina untuk pamit. Win, aku pulang dulu ya, ucapku sambil memeluknya. Iya, padahal baru ketemu sekarang pergi lagi. Kapan-kapan mainlah ke sini, Riana. Anggap aku sebagai sahabatmu, ucap Wina bersedih. Saat aku masuk ke dalam mobilnya Bagas, terlihat wajah April di meja kasir begitu kesal dan cemburut. Sepertinya ia sangat cemburu padaku. Dalam perjalanan pulang, Bagas mengajakku mengobrol ringan, seperti menanyakan kabar dan bagaimana dan sebagainya. Karena tak punya modal lagi untuk berbicara, kami kembali terdiam dan hening. Riana, bagaimana kalau sebelum pulang kita duduk di taman? Aku tahu sekarang ini kamu pasti butuh untuk menjernihkan pikiranmu. Ajak Bagas membuka obrolan lagi. Bagas ada benarnya juga. Tak ada salahnya aku menolak tawarannya. Andai ibu tak ada yang menjaga, mungkin aku dengan segera harus pulang. Bagas pun membelokkan mobilnya di taman kota. Suasana di taman itu cukup nyaman juga. Banyaknya berbagai macam bunga yang berwarna-warni dan tanaman hijau lainnya. Ku coba memejamkan mata untuk menikmati sejuknya angin taman. Tak lupa aku bersyukur karena aku bisa melihat keindahan yang Allah ciptakan. Mungkin ini yang dinamakan healing zaman sekarang. Pikiranku sejenak merasa plong. Ketika itu, aku membuka mata. Nampak Bagas memperhatikanku sambil tersenyum. Apa kamu sudah baikan? Tanyanya sembari memberiku jus alpukat yang dipesannya. Lumayan. Alhamdulillah, ucapku tersenyum. Riana, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanya Bagas ragu. Boleh, ucapku. Riana,
Apa Tuti sering menyakitimu? Tanya Bagas serius. Apa pertanyaanmu penting dijawab? Ucapku. Sangat penting, ucapnya tersenyum. Aku tidak perlu menjelaskannya, Bagas. Cukup kamu lihat bagaimana ia memperlakukanku di pesta ulang tahun keponakanku Fiona. Kala itu, jelasku. Aku sangat menyayangkan hal itu, Riana. Kamu tahu, andai Tuti bukan kekasihnya, sahabatku, mungkin aku sudah mempermalukannya di tempat umum. Aku tak menyangka sifat asli Tuti seperti itu. Karena Tuti yang aku kenal selama ini bukanlah Tuti yang jahat seperti itu. Ucap Bagas menghela nafas dengan kasar. Sepertinya Tuti menaruh hati padamu, Bagas, ucapku. Bagaimana kamu tahu? Tanya Bagas mengerutkan keningnya. Kamu kurang peka juga ya ternyata. Coba kamu utarakan isi hatimu padanya. Kupastikan Tuti sangat bahagia, ucapku tersenyum. Namun sayangnya Riana, Tuti hanya kuanggap sebagai sahabat dan tak lebih dari itu. Apalagi ia menjalin hubungan dengan sahabatku di kampus. Lagi pula, hatiku sudah ada nama orang lain di dalamnya. Aku akan menjaga sebisa mungkin hatiku untuknya, ucap Bagas serius. Beruntung sekali gadis yang ada di hatimu itu, Bagas, karena orang yang mencintainya adalah pria yang sangat baik, ucapku tulus memuji Bagas. Mudah-mudahan rasaku tak bertepuk sebelah tangan, ucapnya lagi. Dijamin, gadis itu pasti suka sama kamu, Gas. Kalau sudah sama-sama suka, segera halalin dan jangan lupa undang aku ya, ucapku mencoba menggoda Bagas. Bagas hanya tersenyum menanggapiku. Aku pun diantar oleh Bagas ke rumah. Namun Bagas menghentikan mobilnya di depan rumah Bang Farid. Maaf Bagas, aku sudah tak tinggal di sini lagi. Aku sudah pindah rumah kontrakan, ucapku. Maaf Riana, aku tak tahu, ucap Bagas. Saat hendak melajukan mobil, tiba-tiba Tuti keluar dari dalam rumahnya. Begitu jeli matanya melihat mobil Bagas terparkir di depan gerbang rumahnya. Bagas, tunggu, teriak Tuti berlari kecil menghampiri mobil Bagas. Bagas pun membuka pintu kaca mobil. Tuti sangat terkejut ketika melihat diriku ada di dalam mobil bersama Bagas. Riana, kok kalian bisa berdua di dalam mobil? Tanya Tuti heran. Aku mau mengantar Riana pulang, Tut. Aku kira Riana masih tinggal di rumah ini, makanya aku berhenti di sini, ucap Bagas jujur. Nampak wajah Tuti terlihat kesal, bercampur malu. Mungkin tadinya ia mengira Bagas datang untuk menemuinya. Dari matanya terlihat sekali jika Tuti sangat cemburu padaku. Dengan kesal dan tanpa sopan, Tuti berlalu begitu saja, masuk lagi ke dalam rumahnya tanpa basa-basi. Bagas pun melajukan mobilnya ke arah rumahku. Belok kiri, Gas, ucapku. Kami pun berhenti di depan rumah. Tampak Bi Ina dan Ibu sedang asik menanam biji sayur-sayuran yang diberikan oleh tetangga. Kebetulan halaman rumah kontrakan ini terbilang cukup luas. Sayang jika dianggurin dan tak ditanami apapun. Assalamualaikum, ucapku secara bersamaan dengan Bagas. Waalaikumsalam, jawab Ibu dan Bi Ina secara bersamaan. Ada tamu? Mari masuk, Nak, ucap Bi Ina ramah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Bagas terlebih dahulu mencium tangan Ibu dan Bi Ina. Tangan Ibu kotor, Nak, bekas tanah, ucap Ibu pada Bagas.
Namun Bagas tetap saja mencium tangan ibu dan Bi Inah. "Silakan duduk, Gas," ucapku. Mempersilakan Bagas duduk di atas selembar tikar plastik. "Maaf, Nak. Tamunya harus duduk di lantai," ucap ibu. "Gak apa-apa, Bu," ucap Bagas tersenyum. "Bu, Bi Inah, ini Bagas, anak dari bos tempat Riana bekerja," ucapku memperkenalkan Bagas. "Ibu sudah tahu, Nak. Kan Nak Bagas yang sering nganter nasi buat ibu dan Fadil kala itu," ucap ibu tersenyum pada Bagas. "Apa?" Aku terkejut lalu beralih memandang Bagas dengan penuh pertanyaan. Aku tak menyangka selama ini Bagas dan keluarganya sangat peduli dengan ibu. Aku semakin merasa bersalah setelah mengetahui Bagaslah yang kala itu setiap harinya mengirimkan nasi kotak untuk ibu dan Fadil. Sungguh mulia hati Bagas